Geram, Cuk. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Haleluya, jemaat Tuhan selamat datang di Gereja Betel Indonesia Jemaat Warukapas. Boleh lihat samping kanan kirimu, mari kita bagikan sukacita kita pagi hari ini. Katakan shalom umat Tuhan, haleluya. Shalom umat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah kita pada saat ini, di pagi hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita datang di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, maka mujizatnya yang terjadi dalam kehidupan kita boleh tergenapi. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Biar sukacita sorga ada di tempat ini ya Tuhan. Biar sukacita sorga melimpah dalam hidup kami. Dan biar sukacita sorga memberkati setiap umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini Bapa kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Setiap waktu sepanjang umur kami. Di pagi hari ini pun kami boleh merasakan bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di hari yang baru yang boleh kami nikmati bersama dengan keluarga kami, bersama dengan sanak saudara kami. Dan di saat ini kami boleh berkumpul di rumah Gereja Betel Indonesia di Warukapas. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap umat-Mu dimanapun kami berada saat ini, yang beribadah di rumah, yang beribadah di mana saja, yang melakukan pekerjaan sekalipun, yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu tetap sama bagi setiap kami. Engkau memberkati kami dengan roh-Mu yang tercurah. Dan kami yakin Tuhan Yesus bahwa berkat kasih karunia-Mu tidak akan pernah padam dalam hidup kami. Selalu menyala-nyala karena kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan tersedia bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Ini hamba-hamba-Mu, ini jemaat-Mu. Kami buka hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap melayani Engkau. Kami siap bersekutu dengan Engkau. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Jamah hidup kami Tuhan. Jamah hati kami. Suci kuduskanlah kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dan biarlah kami layak di hadirat-Mu. Biar kami layak memanggil-Mu ya Aba ya Bapa kami. Sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang dan selama-lamanya kepujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Buka hatimu, angkat syukurmu kepada Tuhan. Sebab banyak rancangan indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan pagi hari ini biar kita terima semua berkat itu, kita terima semua janji itu di dalam nama Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Glory Tuhan. Glory. Angkat suaramu menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ada di setiap hidup kami. Tidak pernah terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kami mau buka hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami rindu hadirat-Mu. Yesus Kristus.
siap memuliakan nama-Mu. Kami siap bersyukur bagi Engkau Yesus. Haleluya. Jesus. Jesus. Mari berseru jemaat Tuhan. Panggil nama Yesus. Kita butuh Dia. Kita perlu Dia. Haleluya. Yesus. Amin. Kami mau datang bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mari panggil Bapa. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kau baik Tuhan. Selama-lamanya kasih setia-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu suara kami mau bersyukur kepadamu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Rancangan indahmu, glory terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah di hadapan-Mu. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami manusia lemah tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain karena ada Yesus di dalam hidup kami. Dan kami rindu bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, kami rindu Engkau. Kami rindu pandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu di hadapan-Mu Yesus. Oh, Jesus. Sejenak engkau merasakan bahwa kebaikan Tuhan sungguh besar dalam hidupmu. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap apa yang Kau beri bagi kami selain kami datang tertunduk menyembah Engkau, menyembah Allah kami yang hidup, menyembah Allah kami yang dahsyat, menyembah Allah kami yang hebat, yaitu Yesus Kristus nama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami rindu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Lagi sekali katakan, kami rindu Engkau Tuhan. Bersekutu dengan Engkau Allah kami yang hidup. Amin. Menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sorak-sorakan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kau baik Yesus, Kau dahsyat Yesus. Haleluya, haleluya. Biar ada kepujian dalam hidup kami Tuhan. Biar kami bermazmur, biar kami hanya menyanyi dan bersorak bagi Engkau Yesus Kristus. Dan kami mau bawa syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu katakan haleluya. Sekali lagi haleluya.
Yesus dahsyat. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin, pagi hari ini. Haleluya. Boleh lihat samping kanan kirimu. Katakan, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia begitu baik dalam hidup saya dan saudara. Biar setiap yang bernafas memuji Tuhan. Amin saudara. Sebab Dia adalah kepujian bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, semua kita yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan ibadah kita, mari kita puji Tuhan Yesus. Bertepuk tanganlah. Haleluya. Lagi sekali umat Tuhan. Satu suara, sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Semua kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, amin, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Masih lagi mau muji Tuhan, amin. Dia Raja kita. Katakan, Dia Raja kita. Dia Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau bersyukur lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau Raja kami. Engkau Raja yang hebat, Engkau Raja yang luar biasa. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua sama Tuhan. Bawalah pujian bagi Yesus. Bawalah syukurmu bagi Yesus. Sebab Dia ajaib. Haleluya. Glory. Satu suara sama-sama kita katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Oh,
Haleluya. Kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau memuji Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau menyembah Tuhan. Dan saat ini siapkan hati untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati selain hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Karena kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Jesus. Glory Tuhan. Sama-sama katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Sebab kami hanya perlu Engkau Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Lebih lagi siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Dia yang akan memenuhi engkau. Dia yang akan memenuhi engkau dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Sebab itu mari saat ini nyatakanlah kebutuhanmu. Nyatakanlah keperluanmu di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami perlu, saya mengundang hamba Tuhan, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
Sesuai dengan pujian yang kami naikkan pada saat ini, Tuhan, kemanakah akan kami cari kasih yang sejati? Dan kasih yang sejati itu hanya dari Yesus Kristus. Karena Yesus mengasihi dunia, mengasihi saudara dan saya, mengasihi kami yang ada di tempat ini, sehingga kasih rela berkorban. Yesus berkorban itu karena kasih. Dan kami temukan Yesus. Sebetulnya dia ada dalam hati kami ketika hati kami terbuka untuk mendengarkan firman. Maka Yesus Kristus adalah kehidupan kami dan kasih itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kuasa Roh Kudus menguasai kami semua dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Nah, Bapak Ibu silakan duduk. Salam Tuhan, senang sekali saya tertarik dengan selama pujian penyembahan. Di dalamnya setiap pujian ada kasih. Menceritakan tentang kasih. Sebab itu pujian penyembahan, pujian mendahului penyembahan saudara. Perhatikan baik saudara, mari fokus dulu kemari sini. Fokus dulu. Pujian penyembahan saudara masih ingat apa pujian pertama? Lupa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Apa DP selanjutnya? Fokus Bapak Ibu, cerita bersyukur untuk kasih Tuhan. Pujian tadi senang sekali. Kemanakah mencari kasih Tuhan, di mana? Senang sekali pujian tadi saudara Tuhan. Dari awal sampai akhir pujian menceritakan tentang kasih, jangan cuma di mulut. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Hayati kok Bapak Ibu. Setiap suara yang saudara dengar, hayati. Hayati Bapak Ibu, jangan bapongo. Tuhan tahu tempe hati bapongo dia ada dengar. Sungguh-sungguh dia yang setengah-setengah. Mari Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, saya bawa saudara di dalam firman yang tidak asing lagi, pasal 22 ayat 34 dan seterusnya dari Matius. Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, ini bukan cuma sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, tetapi firman Tuhan ini hukum. Melanggar hukum mendapat hukuman, dan ini adalah hukum kasih. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mana manusia? Manusia ada di sekitar saudara. Oleh dan sebab itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara Tuhan, bisakah kita membuktikan, mewujudkan kasih? Judul, iman harus punya kasih.
Orang beriman nyata dalam imannya adalah kasih. Bohong orang bilang saya beriman tetapi tidak mempunyai kasih. Kasih iman yang sebenarnya dia harus mempunyai dan memiliki kasih dan membuktikan kasih itu kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu orang beriman, Bapak Ibu. Orang beriman membuktikan bahwa dia mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Membuktikan beriman kepada Allah lebih dari segala-galanya. Dia berkata apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Masih ada musuh di sekitar kita? Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Haleluya. Mampu Bapak Ibu? Kasih bukan hanya sekedar memberi uang. Kasih bukan sekedar hanya untuk memberi pakaian, makanan. Tetapi kasih, saudaraku, dalam Tuhan, firman Tuhan berkata menegur. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Menegur. 1-2 Timotius 3 ayat 16 berkata apa? Setiap orang beriman, setiap firman, setiap perkataan dan tulisan yang diilhamkan Allah yang ada pada kita, apa manfaatnya, saudara? Orang beriman menegur, mengajar, mendidik, menyatakan dan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Woi, perhatikan, kau jangan bilang amin kuat. Aktif kuat Bapak Ibu. Respon kuat supaya Tuhan senang. Senang sama Tuhan juga nak suka kalau nak respon, apalagi dia yang mempunyai firman. Tuh, ada sukacita Bapak Ibu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Layani setiap perkataannya. Layani setiap firmannya. Terima dalam arti layani. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Saya berbeda dengan wakil sana, dia ke khotbah ngingi, senang semua orang. Tapi bagi saya keras Bapak Ibu, geregetan. Mendidik orang. Ada yang boleh buju-buju, tapi ada yang memang hantam dengan keras. Bapak Ibu, kalau buju-buju kong dia sudah biasa dibuju-buju, wah. Oleh sebab itu ada beberapa versi untuk mengajar anak-anak kita, bahkan Bapa di sorga juga ada bermacam-macam cara untuk mendidik dan mengajar saudara dan saya. Tapi itu Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, saya bicara firman Tuhan untuk menegur, mengingatkan kita sebagai orang beriman untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam cara apa? Bagaimana mengasihi Tuhan? Mana dia? Mengasihi Tuhan melakukan firman. Mengasihi Tuhan beribadah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan memuji menyembah Dia. Mengasihi Tuhan berdoa menghadap Bapa yang Maha Pengasih. Saudara-saudara Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Apapun kekurangan, salah, kelemahan kita Bapak Ibu, ketika kita selalu datang kepada Dia, menghadap Dia, maka Allah, sedangkan firman Tuhan berkata, orang tua pamabo nentaule segala macam, tetapi ketika anaknya datang kepada Dia, ketika lihat anaknya celaka, ketika dia lihat anaknya sakit, ketika dia lihat anaknya lapar, tidak pernah ketika anak daripada orang tua sekalipun dia tidak mengenal Tuhan. Nah, ada pernah orang tua ketika anaknya minta makan, kok dia kasih akang pasir, dia sekang batu, pasti dia kasih nasi. Apalagi papamu yang di sorga, Bapak Ibu. Allah itu Maha Pengasih, sebab itu Dia mengajarkan saudara dan saya mengasihi Bapa di sorga
buktikan mengasihi sesamamu manusia. Melihat di sekitar kita ada manusia yang membutuhkan pertolongan, bantuan, penghiburan, seterusnya Bapak Ibu. Jangan kau tutup mata, jangan kau berkata dia bukan saudaraku. Jangan kau berkata dia bukan jemaat kita. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, memandang di sekitar kita ladang yang sudah menguning, siapapun dia, mari Bapak Ibu, kita siap untuk menuai jiwa-jiwa mereka. Sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, kasih kepada Allah, kasih kepada tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan. Kasih ini saudara, dua ini menjadi satu seperti suami istri, tidak dapat dipisahkan. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan berbicara tentang kasih. Bukan sedikit kasih yang dinyatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, oleh Yesus. 1 Korintus 13 ayat 7 dan ayat 4 sampai 7. Ayat 4 sampai 7. Mari Bapak Ibu. Mari tolong baca. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4 sampai 7. Baca, tanda baca, kasih kuat kemari. Lihat Bapak Ibu, dengar baik. Apa itu kasih? Kasih kepada Allah yang saya katakan tadi tuntutan Tuhan. Beribadah, memuji, menyembah Dia dan mempersembahkan waktu, pikiran, tenaga. Berkorban untuk pelayanan. Itu kasih kepada Allah. Sekarang saudara, buktikan kasih Allah kepada sesama manusia. Yaitu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Tolong baca kuat supaya di siaran ini kedengaran. Boleh maju sedikit di sini Pak Kostor. Amin. Amin. Terus karena kebenaran. Terus 7. Mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Jadi ini kasih. Bisakah kita buktikan kasih itu dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu? Kasih. Bisa Bapak Ibu nanti saudara terjemahkan itu bahasa kasih, perbuatan kasih berdasarkan iman di sekitar kehidupan dimanapun kita berada pergi, situasi kondisi apapun kita hadapi. Mari Bapak Ibu. Buktikan agar supaya orang beriman dia pasti punya buah-buah iman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Ya silakan. Tidak semudah mengatakan saya punya iman. Tetapi orang beriman ini buktinya Bapak Ibu. Kasih. Orang beriman buktikan kasih. Melihat Bapa di sorga. Mendengar apa yang Dia katakan. Sebagaimana kita melihat dan mendengar sekitar saudara dan saya. Iya, mari Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 22. Kasih kuat. Pendeta-pendeta ini orang-orang yang hebat. Jangan terlalu lama baca itu Galatia. 19, 5 ayat 19. Ayat 20, ayat 20. 22. Stop. Penguasaan diri. Surah inilah 9 buah roh. 9 buah kasih. 9 buah iman. Dimulai daripada apa? Kasih itu sabar. Baru dikatakan dalam buah roh bahwa dimulai daripada kasih.
Jadi orang beriman buktikan kasih itu kepada siapapun, terutama kepada Tuhan. Jika saudara mengasihi Tuhan, sudah pasti bukti saudara mengasihi sesama manusia. Mana mengasihi Tuhan, nah peduli di sekitar kita, omong kosong. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, mari sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kasih ini sangat luar biasa. Kasih rela berkorban. Yesus berkorban berdasarkan kasih mengampuni saudara dan saya. Tetapi ketika saudara melakukan hukum kasih ini saudaraku dalam Tuhan, firman berkata, kasihi sesama manusia karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Silakan baca Bapak Ibu. Cepat-cepat supaya jangan orang dengar, aduh pelang dong jemaat Pak, ini ada siaran. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Evelyn kasih kuat. Nah di situ kok ada palia dari sini secepat Pak bukan. Ini berbicara saudara orang beriman harus memiliki kasih dan menerapkan kasih itu. Kenapa? Karena kasih menutupi banyak sekali dosanya. Dan bilang amin. Woi, kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Baca Evelyn 1 Petrus 4 ayat 8. Bilang apa Bapak Ibu? Dosa paling bahaya, tapi kalau kita mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan, dosa kita banyak ditutupi dan diampuni. Lakukan kasih. Jangan cuma selalu minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, tapi tidak mengasihi. Tanpa kau minta pengampunan dari Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Tetapi bukti untuk semua dosa diampuni saudara Tuhan, firman ini berkata, Amsal juga mengatakan seperti ayat ini. Kasih sama manusia harus. Kenapa? Kasih menutupi banyak sekali. Buktinya di mana? Ketika ada sesuatu persoalan dengan si A ataupun suami istri. Tetapi kalau kita mendahului memberikan pengampunan berdasarkan kasih, kita mendahului untuk minta maaf, maka saudaraku dalam Tuhan, ini bukti kasih. Bukti kasih. Dan kasih ini rela berkorban. Kita kota betul, kita kota benar, kong kita mengampuni pangana, kong kita minta maaf pangana. Nah saudara Tuhan, pertimbangan seperti ini, pertanyaan, ada kasih atau orang beriman seperti itu? Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, supaya ada damai satu dengan yang lain, kasih saling mengampuni, karena ketika kita mengasihi, dosa kita yang banyak diampuni Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu saudara Tuhan, saya tergerak menceritakan kasih ini. Kenapa? Karena dari awal penyembahan bersyukur karena kasih Tuhan, sementara persiapan mendengarkan firman, menyanyi kemari kemana kan ku cari kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna hanya di dalam Yesus. Oleh sebab itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hati, baru mengasihi sama manusia. Nah saudara Tuhan, ini kasih sangat luar biasa. Ada banyak orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan, dosa diampuni, sakit penyakit disembuhkan, pencarian diberkati. Tetapi sudahkah kita bersyukur untuk kasih Tuhan? Bersyukur untuk kasih Tuhan dalam arti senangkan hati Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Dalam arti berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk sesama manusia. Yang kita miliki, yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Jika kita mau mengasihi, mari Bapak Ibu, bukan hanya sekedar memberi, tapi menegur, 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 dan menegur. Itu pertanda kasih saudara. Saudara, apakah saudara memahami, apakah saudara mereka mendengar betul firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu? Jika amin, saudara keluar dari sini, lakukanlah itu. Kan saudara Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dan Yesus bilang apa? 25 ayat 40. Coba saudara, Matius
Itu cerita penghakiman terakhir. Saudara baca DP pasal itu banyak ayat. Tapi yang saya mau melihat saudara di sini ayat 40. Baca yang 40 sampai seterusnya supaya saudara tahu. Memang kalau mau suka baca DP ayat 1 sampai seterusnya, itu bicara tentang penghakiman terakhir, bicara tentang kasih. Haleluya. Bila mengasihi sama manusia, tidak mengasihi sesama yang paling hina di sekitar kita, itu bohong. Woi, tidak lama lagi sudah datang untuk menghakimi dan penghakiman yang terakhir. Tolong baca Bapak Ibu. 25. Ayat 40 dan selanjutnya. Memang mesti baca dari awal terpanjang. Nanti saudara baca di rumah, PR. Kasih kuat, ini judulnya penghakiman yang terakhir. Dia menghakimi bukan datang menghakimi berapa hartamu, berapa jabatanmu. Tidak Bapak Ibu. Tapi dia datang untuk menghakimi, menceritakan, membuktikan, bertanya. Sudahkah engkau mengasihi Yesus, mengasihi sama? Buktinya di mana? Yesus menjawab, engkau mengasihi saudara jika engkau melihat saudaramu yang paling hina di sekitar kehidupanmu, apakah engkau rela berkorban untuk mengasihi dia? Silakan. Terus. Itu kasih saudara, itu kasih kalau baca sebelum dan sudah lanjut dia pembacaan selanjutnya. Terus, buktikan, lihat saudara. Ya, saudara Tuhan, ini cerita tentang kasih peduli di sekitar kehidupan saudara. Ini tersirat bahkan bukti di dalam kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nanti saudara baca di ayat 1 sampai ayat 40 itu. Cerita penghakiman yang terakhir. Semua ini berbicara tentang kasih. Peduli, kepedulian di sekitar kehidupan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau di daerah atau di desa Patorang soal makan minumnya tidak perlu diragukan. Tetapi makanan rohani banyak memerlukan, membutuhkan itu saudara. Kebutuhan rohani banyak orang yang membutuhkan itu di sekitar dan menunggu saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Iyo sudah. Tapi kalau engkau betul mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, buktikan dulu. Manusia di sekitar kehidupanmu, keluarga, sanak saudara, tetangga dan siapapun dia, sudahkah kamu mengasihi mereka? Pertanyaan, mengasihi sesama yang kelihatan, mampukah kita melakukan atau tidak? Kita berkata sudah kita melakukan. Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang percaya waktu itu bahwa kamu mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi mereka yang kelihatan kamu abaikan dan tidak ada kepedulian. Itu bohong. Sebab itu iman, kasih tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah
mati. Jadi kesimpulan situ, kasih harus melakukan, kasih harus berbuat, orang beriman harus melakukan firman. Kesimpulannya, Yakobus pasal 2 ayat 17. Bicara tentang iman. Mana bukti iman? Harus nyata. Berdoa dan bekerja, iman dan perbuatan. Jadi sudah, kalau engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, nyatakan. Nyatakan dalam sikap, perkataan, pikiran, perbuatan. Nyatakan, saudara. Jangan sama dengan ada selanjutnya berkata, saudara kaum Tuhan, ada manusia seperti peribahasa. Tong, ko, song, berbunyi nyaring. Perbuatan rohana. Dan itu masih ada. Oleh dan sebab iman, melakukan firman, bergaul dengan Tuhan. Orang beriman bergaul dengan Tuhan. Orang beriman mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Orang beriman mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Orang beriman mengasihi Tuhan, siap berkorban segala-galanya. Karena Yesus mengasihi saudara dan saya, rela berkorban, rela mati, segala-galanya dia berikan kepada dunia, saudara dan saya. Itu pertanda karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, akan dunia ini, sehingga anaknya yang tunggal dikorbankan, dikaruniakan, itu karena kasih kepada saudara dan saya dan dunia ini. Saudara kaum Tuhan, garis bawahi judulnya iman. Orang beriman harus bukti kasih. Kasih kemana kasih itu? Kasih kepada Allah dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih, ini firman Tuhan yang boleh mengingatkan, menegur, mengajar, mendidik, agar supaya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar didengar, tetapi saudara dan saya harus menjadi pelaku firman. Karena ketika saudara menjadi pelaku firman, Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah, diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Oleh karena saat engkau mendengarkan firman, imanmu timbul, bertumbuh dan bertambah. Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkan engkau. Ketika engkau jalani dengan iman berdasarkan kasih, engkau pasti diberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, menjadi berkat bagi setiap kita dan menjadi berkat bagi hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu, dan sambil saudara memberikan persembahan kita akan memuji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saat ini kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu. Dan doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Raffles Derek dan juga doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari sama-sama kita mengucap syukur karena hari ini kita sudah diberkati. Kita percaya untuk selama-lamanya berkat Tuhan tetap sama bagi kita semua. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu melebihi dari segala apapun yang ada dalam dunia ini. Engkau Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Namamu Tuhan Yesus Kristus, itu dia yang kami sembah pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Makananmu kami telah makan, minumanmu, yaitulah firman Tuhan yang menguatkan, yang menyehatkan kami pada tubuh roh kami Tuhan. Kami hanya dapat berkata terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik. Engkau telah menuntun kami pada air yang tenang. Engkau membawa kami pada padang rumput yang hijau. Engkaulah gembala kami. Dalam bentuk masalah apapun, Engkau yang terlebih dahulu dan Engkau menyertai kami. Itulah kasih-Mu, itulah kesabaran dan hidup-Mu yang Engkau manifestasikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Worship leader pada pagi hari ini, pada saat ini, pemain musik, hamba firman-Mu, ada sesuatu yang baru yang Kau nyatakan dari dalam kerjaan surga, yaitu bahasa hati-Mu dan kasih-Mu, sehingga jemaat-Mu yang duduk merenungkan dan mendengar firman-Mu, kami akan kembali dengan sukacita, damai, sejahtera yang dibuai oleh kasih karunia-Mu. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Berbentuk kekurangan tangan kami Tuhan,
Kami telah mempersembahkan bagian dari apa yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami, persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah temani setiap janda, duda, yatim, piatu. Engkau tidak membiarkan mereka sendiri hidup sebatang kara. Tetapi kasih-Mu lebih besar daripada itu. Ketika Engkau mengambil lilin dari dalam kehidupan mereka, Engkau memberikan mereka lebih daripada itu, yaitu pelita-Mu, firman-Mu, terang-Mu, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus melawat, Roh Kudus menjawab segala kebutuhan kami di dalam dunia ini. Keluarga-keluarga yang memerlukan Engkau, hamba-hamba-Mu yang merindukan Engkau, itulah kasih yang Engkau manifestasikan. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan, Nusantara, nusa antara nusa, pulau antara pulau, yang sangat merindukan nama-Mu. Tanah milik kami itulah tanah kepunyaan-Mu, tanah buatan tangan-Mu, dan firman-Mu berkata, pada hari ini Engkau baik. Tidak ada lagi yang nama lain selain Engkau yang kami puja dan puji pada saat ini. Pemerintah kami Tuhan, diberkati mereka, pekerjaan mereka. Pemerintah atasan sebagai presiden, perdana menteri, para gubernur, bupati, kecamatan. Terlebih Tuhan, pemerintah desa kami Warukapas, Engkau berkati dia, jajarannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Warukapas diberkati semua, tanaman bentuk apapun yang dipelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini hanya kami dapat mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Saudara-saudara dalam Tuhan, dengan iman saudara, yakin saudara, bahwa saudara mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan, firman Tuhan pada saat ini sesungguhnya meneguhkan, menguatkan iman semua yang mendengarkan firman dimanapun berada. Saudara Tuhan, saya ingatkan untuk Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5 berkata, Tuhan tambahkan iman kami. Kami berkata saat ini, Tuhan kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, agar supaya dengan iman kami tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan iman kami percaya, setiap hati terbuka di jamaah Tuhan, setiap tangan yang terangkat terima berkat. Terima berkat karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Dimanapun engkau berada, yakin saudara, ketika engkau mengikuti ibadah, engkau pasti diberkati. Bukan hanya 30-60 tapi 100 kali lipat. Dan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saat ini Tuhan kami percaya, kami ada di ladang Tuhan. Kami menerima berkat yang berkelimpahan, yaitu sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah kita, pelayanan kita di hari ini. Dan untuk penyampaian
ibadah keluarga untuk bulan ini masih menyesuaikan dengan aturan yang ada. Namun untuk permintaan ibadah atau ucapan syukur hari ulang tahun bisa langsung dikonfirmasikan kepada gembala ataupun pada pengurus dan pejabat agar supaya kita bisa melayani dalam ucapan syukur ibadah hari ulang tahun. Itu saja yang dapat disampaikan. Nanti kalau ada penyampaian tambahan akan diinformasikan di akun FB GBI Warukapas. Dan setiap pengumuman tambahan itu akan disampaikan juga di akun FB GBI Warukapas. Terima kasih untuk hadiran Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap waktu dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Shalom.